Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami dan berikanlah manfaat dari apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilma, dan tambahkan kepada kami ya Allah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di pagi yang berbahagia ini adalah tentang fiqhul ibadah, fikih dalam masalah ibadah. Dan pembahasan kita meneruskan apa-apa yang telah kita bahas dulu, yaitu tentang al-janaiz, tentang janazah. Dan sudah kita mulai waktu itu ya, yaitu tentang janaiz. Pertama yang telah kita bahas bahwa dianjurkan, disyariatkan bagi kita yang menjumpai saudara kita yang akan meninggal dunia, maka adalah dengan cara mentalqinkannya, mengajarinya, menuntunnya dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tujuannya adalah agar kalimat terakhir kali yang dia ucapkan di muka bumi ini sebelum meninggal adalah kalimat tauhid itu, yaitu la ilaha illallah. Dengan demikian dia masuk dalam janji Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini sudah kita bahas dulu. Kemudian pembahasan yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan ketika itu saudara kita sudah meninggal dunia, udah positif, ya udah positif meninggal. Bukan ragu-ragu ini meninggal apa enggak, ya enggak. Ini udah positif. Dari sisi medis dan yang lainnya udah positif meninggal. Apa yang harus kita lakukan untuk saudara kita yang meninggal itu? Di antaranya adalah yang pertama, memejamkan kedua matanya.
Yang kedua, dan mendoakan kebaikan untuknya. Ya, memejamkan kedua matanya karena matanya terbelalak karena mengikuti ruh yang dicabut. Setelah itu baru kita mendoakannya dengan doa-doa yang baik untuknya, karena doa waktu itu dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita bahas dulu. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita tutupi ya jenazahnya dengan kain sehingga tidak terlihat bagian-bagian tubuhnya. Ya ditutupi pakai, umumnya pakai apa itu? Jare ya, pakai jare dan yang lainnya, yang penting ditutupin. Kemudian yang keempat, segera untuk mengurusnya. Ya, segera untuk diurus itu jenazah, yaitu cepat-cepat segera untuk dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dan diantarkan ke pemakaman untuk dimakamkan di situ. Selesai walhamdulillah, sebagaimana telah kita bahas dulu. Kemudian diantaranya adalah yang kelima, segera untuk melunasi hutang-hutangnya kalau dia punya hutang, yaitu dari harta siapa? Dari harta si mayit. Meskipun nih mayit, meskipun hartanya habis ya untuk bayar utang, ya memang harus seperti itu ya. Kalau dia tidak punya harta, maka ya ditanggung sama ahli warisnya kalau dia mampu. Kalau ahli warisnya tidak mampu, ya dari kaum muslimin, ya dari kaum muslimin ikut membantu gotong royong begitu ya untuk memenuhi hutang-hutangnya. Dan ini wajib sebelum warisan. Kalau warisan itu terakhir, harta waris itu terakhir pembagiannya. Setelah tadi itu, setelah bayar utang, kalau masih ada sisanya ya dibagi-bagi. Kalau udah habis ya sudah habis juga, nggak dapat. Nah, nggak dapat. Apalagi kalau dia berwasiat, maka diambil dulu hartanya itu untuk wasiat. Jadi pertama adalah utang, kemudian yang kedua wasiat. Kalau masih ada baru untuk ahli warisnya. Alhamdulillah. Berarti yang pertama adalah utang. Karena utang ini ya akan dituntut terus, tidak akan pernah luput, ya, tidak akan pernah selesai sampai di situ. Makanya kita sedih ya ketika melihat orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara dengan gantung diri dan yang lainnya gara-gara banyak utang. Dikira udah selesai gitu lah urusannya. Padahal urusan setelah itu lebih ruwet lagi, lebih berat lagi. Seandainya dia berjuang, berusaha maksimal untuk memenuhi utang-utang itu, insya Allah Allah akan bantu itu. Allah akan mudahkan. Allah akan lapangkan rezekinya insya Allah kalau tujuannya untuk betul-betul memenuhi utang, melunasi utang. Dengan usaha maksimal, berdoa, berusaha, tawakal, insya Allah Allah kasih dah. Gak mungkin tidak, insya Allah Allah kasih. Kalau dia sudah berusaha, kok nggak dapat juga sampai meninggal dunia, insya Allah Allah akan bayarkan nanti di akhirat. Allah tanggung itu nanti di akhirat. Masya Allah. Tapi kalau kok pesimis seperti itu, kayaknya nggak dapat, ya nggak dapat bener sampai mati. Dikira urusannya sampai di situ selesai, enggak. Bahkan itu urusannya tambah besar begitu, baik yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah apa? Bunuh diri, dia berdosa, berarti dia termasuk melakukan dosa besar yang besar sekali, bunuh diri. Itu hukumnya haram. Berarti itu tanda terbesar su'ul khatimah. Tanda terbesar su'ul khatimah.
dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengampuninya, ya masuk neraka. Kalau Allah ampuni, kalau dia seorang muslim yang tidak menyekutukan Allah, Allah ampuni, ya sudah selesai kalau Allah ampuni. Kalau enggak ya sudah. Karena ini termasuk dosa besar, ya dosa besar. Bukti bahwasanya bunuh diri itu adalah dosa besar adalah ancamannya berat sekali, yaitu nanti dia diazab di dalam neraka dengan azab seperti dia cara menghabisi nyawanya. Kalau dia menghabisi nyawanya, bunuh diri dengan gantung diri, berarti nanti di akhirat di neraka akan digantung dia. Tapi dia gantung nggak mati kan ya? Nggak mati. Di dunia kan mati, tapi di akhirat nggak mati, digantung seperti itu sambil diazab dengan azab-azab yang lainnya. Tapi intinya adalah digantung dengan cara itu, diazab. Kalau dia mati dengan cara tadi menusukkan golok ke perutnya misalnya, maka ya dia diazab seperti itu, ditusuk-tusuk perutnya dengan senjata tajam di neraka. Berarti kalau dia mati dengan cara minum racun, ya akan dikasih itu nanti di neraka. Apalagi baygon misalnya ya, minum baygon. Apalagi kadang-kadang ya Allah ini sampai mati minum ini minum itu sampai mati ya. Kalau dia mati dengan cara melemparkan diri dari tempat yang tinggi, ya maka dia pun akan disiksa seperti itu. Dia dilemparkan dari tempat yang tinggi tapi nggak mati, dilemparkan jatuh, dilemparkan lagi jatuh dan begitu seterusnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak orang lain, hak manusia, utangnya belum lunas. Ya, dan ini pun akan membebani ahli warisnya juga kan? Membebani ahli warisnya. Iya kalau bisa ahli warisnya. Apalagi juga ahli warisnya nggak tahu dia utang sama siapa. Fulan kan nggak tahu karena udah meninggal dunia dan tidak berwasiat saya utang ama ini, utang ama ini. Nah, berarti dua kesalahan sekaligus ya, yaitu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan sama manusia. Urusannya tidak semudah yang dibayangin. Bahkan justru lebih besar dan lebih berat sekali setelah meninggal itu. Maka yang kelima tadi yaitu membayar hutang-hutangnya. Kalau dia punya hutang tentu dengan hartanya sendiri, harta si mayit itu. Dan sebenarnya masih ada perkara-perkara lain yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan berkaitan dengan saudara kita yang meninggal dunia. Tapi intinya adalah 5 itu. Intinya adalah 5 itu. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Betul ya? Baik, kita lanjutkan poin berikutnya. Ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim, hal-hal yang boleh dilakukan bagi para pelayat dan lainnya dan yang lainnya. Jadi kalau kita melayat nih, takziah, melayat dan jenazahnya masih di situ, belum dimakamkan, maka ada perkara-perkara yang boleh kita lakukan berkaitan dengan jenazah itu. Dan ini amalan-amalan ini pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan di sini? Kata penulis hafizahullah, wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyiti. Pertama, boleh membuka penutup wajahnya, penutup kepala gitu ya. Berarti kan tadi kan tertutup tuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki kan ketutup. Boleh kita melayat di situ, takziah di situ, kita buka itu. Bagian kepala itu kita buka. Berarti kan kelihatan wajahnya enggak? Kelihatan wajahnya. Baik jenazah ini
sebelum dimandiin atau setelah dimandiin. Yang penting kita datang ke situ. Nah, jadi yang pertama boleh kita membuka. Tapi izin dulu nggak biasanya, Pak? Sama yang berduka keluarganya gitu. Izin dulu nggak? Tapi nggak diizin juga nggak apa-apa sebenarnya sih ya. Diizin nggak minta izin juga insya Allah tidak apa-apa. Buka saja. Apalagi dia itu misalnya teman kita nih, sahabat kita nih, teman dekat kita nih, teman-teman kajian misalnya ini ya. Itu kan berarti menunjukkan kita itu benar-benar sayang sama dia gitu loh, cinta sama dia, perhatian sama dia, pengen melihat wajah dia terakhir kalinya begitu. Kemudian yang kedua, wa takbiluhu, menciumnya. Boleh menciumnya, dan biasanya itu keningnya dicium. Dan tidak ada ritual-ritual khusus, tidak ada acara-acara khusus, tidak ada bacaan-bacaan khusus ketika menciumnya. Harus baca Al-Fatihah ya enggak juga, apalagi ayat kursi ya enggak juga. Ya sudah, langsung aja dicium. Dan tidak mengapa juga air mata kita menetes di wajahnya misalnya, ya enggak masalah juga. Karena ada sebagian yang meyakini tidak boleh itu air mata kita netes di wajahnya. Hal seperti ini nggak benar ya, boleh-boleh saja meskipun itu menetes. Jadi menciumnya ya, keningnya itu dicium. Kemudian yang ketiga, wal buka'u alaihi, menangisinya, menangis karena saudara kita meninggal dunia sebagai bentuk rahmat yang ada di dalam hati. Jadi nangis itu bukan berarti bukan berarti niyaha, tidak, meratap, tidak. Karena nangis ini adalah memang tanda di hati kita itu ada rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang gitu loh, sayang sama dia. Sebagaimana kita sayang kepada anak, sayang kepada istri, suami, sayang kepada binatang dan yang lainnya. Sayang, termasuk sayang kepada orang yang meninggal ini. Dan bentuknya adalah menangis. Berarti kalau nggak menangis ini ya boleh juga sih nggak menangis. Tapi nangis ya boleh juga ya. Nangis ya boleh juga nangis. Nah, sebagai bentuk kesedihan kita. Dan tentu nangis di sini bukan nangis yang meratap ya, sampai meraung-raung, sampai meraung-raung, sampai guling-guling, sampai apa guling-guling itu ya, sampai gelosor-gelosor sana sini. Ya enggak, itu namanya niyaha kalau seperti itu, dan itu haram hukumnya. Ya nangis sekedar nangis normal biasa gitu loh, meneteskan air mata sebagai bentuk kesedihan, sebagai bentuk dalam hati itu ada rahmat dan kasih sayang. Tidak sampai guling-guling, sampai meraung-raung, sampai menyakar-nyakar wajah, menampar-nampar pipi, mengacak-ngacak rambut. Bukan itu, nangis-nangis biasa. Nah inilah 3 hal yang diperbolehkan bagi para pelayat ya, para pentakziah terhadap si mayit. Buka, cium, nangis. Nah itu boleh, silakan. Dan insya Allah itu juga sebagai nasihat buat kita akan kematian saudara kita itu. Tapi dalilnya mana ini? Dalilnya mana kalau 3 masalah, 3 perkara ini boleh dalam syariat? Dalilnya ini dari Aisyah nih.
An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ibunda kita kaum muslimin dan istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melayat jenazah Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu wa huwa mayyitun, sedangkan dia ya sebagai mayit, jenazah, berarti ya Uthman bin Mad'un meninggal. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melayat Uthman bin Mad'un ini? Yang beliau lakukan adalah yang pertama, fakashafa an wajhihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuka wajahnya, yaitu penutup wajah itu dibuka. Summa akabba alaihi, kemudian beliau mendekapnya. Faqabbalahu, lalu menciumnya. Ini yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini, Uthman bin Mad'un. Buka, kemudian di sini dekap ya, kemudian menciumnya. Fawabaka, kemudian beliau menangis. Hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Kata Aisyah, sehingga aku melihat air mata beliau mengalir di kedua pipinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berarti airnya deres, air matanya deres, nangisnya itu benar-benar banyak air mata yang keluar dari kedua mata beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini yang dilakukan oleh beliau, berarti ini boleh dilakukan karena beliau melakukannya. Ya, beliau melakukannya. Tapi dalam riwayat lain disebutkan dari Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib. Ja'far ini anaknya Abu Talib. Berarti Ja'far ini siapanya Rasul? Sepupu sebagaimana Ali. Nah, ini anaknya Ja'far meriwayatkan ini. Dari Abdullah bin Ja'far, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far thalathan ayyatiyahum thumma atahum faqala la tabku ala akhi ba'dal yawm. Kata Abdullah bin Ja'far bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda kedatangannya ke rumah keluarga Ja'far sampai 3 hari. Lalu setelah 3 hari beliau datang melayat mereka seraya bersabda, janganlah kamu menangis saudaraku, janganlah kamu menangisi saudaraku itu setelah hari ini. Berarti ini namanya apa itu? Iya, batas waktu bolehnya apa itu namanya? Itu apa namanya? Berkabung. Boleh bagi keluarganya itu berkabung selama 3 hari, maksimal 3 hari. Berarti nggak keluar dari rumah. Di rumah saja, ya kerja ya
libur dulu gitu. Ini untuk keluarganya loh ya, untuk keluarganya maksimal 3 hari. Setelah 3 hari tidak boleh. Berarti setelah 3 hari ya bebas mau ngapain saja kan. Maksudnya biasa saja, udah biasa. Kecuali bagi siapa, akhi? Istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Berapa lama berkabungnya itu? Iddahnya berarti iddah. Berapa? 4 bulan 10 hari. Masa berkabung seorang istri atas meninggalnya suaminya 4 bulan 10 hari. Khusus untuk istrinya ini saja berkabung. Ya tidak boleh keluar kecuali darurat. Tidak boleh pakai minyak wangi. Kemudian perhiasan sementara ini dilepas dulu. Dan yang lainnya selama 4 bulan 10 hari. Ini khusus istri. Tapi selain istri ya boleh berkabung juga, tapi maksimal 3 hari. Ya, Masya Allah. Sebagaimana sabda Nabi tadi, janganlah kamu menangisi saudaraku. Saudaraku. Siapa saudaraku di sini? Ja'far. Nabi menganggap Ja'far ini sebagai saudaranya, karena di samping saudara seiman, saudara sepupu kan? Sepupu nggak nih? Ya sepupu. Bahkan wallahu alam Ja'far nih orang yang mirip banget sama Rasul. Mirip sama Rasul. Ja'far ini mirip sama Rasul. Dan sangat sayang banget Nabi ini sama Ja'far. Bahkan Nabi ini sangat sedih sekali atas meninggalnya Ja'far ini. Dan Ja'far ini Masya Allah ya, meninggalnya kenapa ini? Dalam perang apa itu? Yunda lah. Dalam perang apa ya? Kalau salah Tabuk ya. Nah iya perang Tabuk. Kurang lebih perang Tabuk. Kalau nggak salah perang Tabuk, meninggal itu. Yang mana dia memegang panji pasukan kaum muslimin kan. Saking pemberaninya dia itu ketika memegang panji itu dengan tangan kanan, kepenggal tangan kanannya kan, iya kan? Kemudian dipegang dengan tangan kirinya, kemudian kepotong juga, kepenggal tangannya, jatuhlah itu panji, kemudian dipeluk dengan sisa-sisa tangannya. Setelah itu ya syahid. Ya gimana nggak ada tangannya gini doang ya, tinggal ini aja kan musuh kan ya. Udah. Makanya kata Nabi SAW, kedua tangan Ja'far ini diganti oleh Allah dengan sayap, dan dia terbang ke sana kemari di dalam surga. Ja'far ini tangannya diganti dengan sayap, yang dia bisa terbang ke sana kemari di dalam surga. Ini Ja'far. Maka sangat sedih banget ini Nabi atas syahidnya Ja'far ini. Masya Allah, di samping dia keluarganya dan yang lainnya. Nah berarti di sini yang perkara yang diperbolehkan bagi keluarga adalah tadi berkabung maksimal 3 hari. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita lanjutkan akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Dan ini semua kita bisa ya mengamalkan, bisa mempraktekannya. Ketika saudara kita meninggal dunia, boleh kita ini dan ini, boleh. Kita lanjutkan poin berikutnya adalah ma yajibu ala aqaribil mayyit.
hal-hal yang wajib atas sanak kerabat. Apa sih kewajiban bagi kerabat si mayit? Kata penulis hafizahullah, wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabaru wafatihi amron. Ada dua hal yang wajib atas sanak kerabat si mayit ketika mereka mendengar berita kematiannya. Ada dua. Yang pertama adalah sabar dan ridho. Sabar dan ridho dengan takdir. Dan yang kedua adalah al-istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita baca apa-apa yang dibawakan oleh penulis hafizahullah. Jadi yang wajib bagi kerabat si mayit yang pertama adalah sabar dan ridho. Sabar ridho. Yang wajib ini sabarnya atau ridhonya atau dua-duanya? Wallahu a'lam bishawab. Hukum sabar wajib. Hukum ridho sunnah. Karena tidak semua orang bisa ridho. Setiap orang yang ridho pasti sabar. Setiap yang sabar belum tentu ridho. Istilahnya sabar itu gimana sih akhi? Sabar itu, misalnya kita sakit nih, kita masih merasakan sakit, ya Allah sakit, dan sangat berharap untuk bisa sembuh, sehingga berobat ke sana kemari, berharap untuk sembuh. Itu sabar dia, sabar, tetap sabar, tidak mengeluh. Tapi ridho itu tingkatan lebih tinggi lagi. Meskipun sakit seperti itu, dengan keridhoannya, dengan keridhoan itu seakan-akan dia tidak merasakan sakit. Bisa nggak kayak gitu? Hanya orang-orang tertentu. Makanya manusia terbagi menjadi beberapa macam ketika dia menghadapi musibah, termasuk kematian orang-orang yang dia cintai ini. Yang pertama adalah apa yang pertama? Tidak sabar. Kalau nggak sabar berarti apa ini? Meratap. Ya, meratap. Berarti ini keadaan manusia pertama ketika menghadapi musibah. Yang pertama itu al-jaza', yaitu apa ya? Marah. Terus apa lagi? Marah terus. Mengeluh, nggak sabar, sampai-sampai suudzon sama Allah. Kenapa anakku, kenapa ayahku, kenapa ibuku, kenapa kok nggak ibunya si fulan tetangga itu? Padahal dia udah lama sakit nggak mati-mati, ibuku sehat walafiat kok mati. Suudzon sama Allah, kan begitu. Nah ini haram hukumnya, Bahkan kadang-kadang di antara bentuk suudzon sama Allah tadi itu, berarti Allah nggak sayang sama saya sehingga mematikan orang yang aku cintai. Suudzon nggak tuh? Suudzon. Nah ini namanya jaza', yaitu tadi itu mengeluh, marah, benci dengan takdir itu. Nah ini hukumnya dosa hukumnya ini. Yang kedua adalah sabar. Sabar di sini tadi itu tidak sampai ngeluh. Dia sedih-sedih gitu loh. Sabar di sini tetap ngerasain sedih banget, bahkan menangis. Tapi menangisnya itu menangis biasa,
Tidak sampai guling-guling tadi itu, delosor-delosor, enggak sampai. Sampai apa namanya? Nyemplung-nyemplung got, ya enggak kayak gitu. Nangis biasa gitu. Ini sabar. Tidak ngomong, oh gimana nanti ini anakku, oh ini siapa yang akan ngasih makan anakku, siapa. Enggak sampai seperti itu. Nangis biasa, sedih banget. Dia sabar akan itu semua. Nah, sabar di sini wajib hukumnya, wajib hukumnya. Kemudian yang ketiga, ridho. Ridho ini diangkat apa? Di atas apa? Di atas sabar, di atas sabar. Berarti ridho itu seakan-akan ya tidak ada musibah. Bahkan kesedihan dia, rasa sakit dia itu terobati, tertawarkan dengan apa? Keridhaan tadi itu. Dan ini tidak semua orang bisa. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ridha ini hukumnya sunnah. Sunnah. Tidak semua orang bisa. Tapi yang wajib tadi itu harus apa tadi? Sabar. Kemudian ada lagi enggak tingkatan berikutnya? Bersyukur. Bersyukur. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Makanya ketika Nabi SAW ketika beliau sakit, apa yang dia katakan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Bagaimana lagi udah takdir. Ya begitu, bersyukur. Jadi dapat musibah malah bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu dengan dia sabar, ridho, dapat pahala, ganjaran, pengangkatan derajat, diampuni dosa-dosa, kesalahan, dan yang lainnya dari keutamaan-keutamaan bersabar. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur di sini bukan berarti apa ya? Bukan berarti nantang, mudah-mudahan ya Allah sakitin aku sehingga saya syukur. Ya enggak boleh nantang musuh, itu enggak boleh. Ya enggak boleh berharap sakit. Enggak boleh berharap datangnya musuh. Kenapa enggak boleh? Karena belum tentu kita itu bisa sabar ketika ada musibah. Tapi kalau sudah datang musibah, sabar, ridho, dan kalau bisa ya bersyukur. Nah, jadi ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, yang wajib dilakukan bagi kerabat atas meninggalnya orang yang dia cintai adalah yang pertama sabar dan ridho. Kalau bisa ya bersyukur. Kok bersyukur sih ya? Meninggal kok syukur. Sabar dan ridho. Sabar dan ridho akan takdir ya, akan takdir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, dan ayat ini antum semua insyaallah sudah hafal, bahkan hafalnya sampai di luar. Ya. Ya, di luar kepala ya. Iya, di luar kepala. Masya Allah. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya, walanabluwannakum, dan sungguh kata Allah, aku akan berikan cobaan kepadamu. Cobaan pasti gak ini? Pasti. Karena di sini Allah menggunakan huruf taukid ya.
lam sama nun tasydid. Walanabluwannakum. Lam sama nun tasydid ini menunjukkan penguat, artinya pasti. Namanya huruf taukid, huruf yang menunjukkan penekanan gitulah, penekanan. Aslinya kan begini, aslinya nablukum, tapi ditambahi lam sama nun taukid, walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Dengan apa ini? Bisyai'in. Syai'in itu apa? Dengan sedikit. Sudah bisyai'in. Syai'in itu, syai'in apa syai'in? Sesuatu yang menunjukkan sedikit banget. Berarti ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya apa, akhi? Tidak sampai memecahkan kepala kita, tidak sampai mengeluarkan otak kita dari tempatnya, tidak sampai meledakkan jantung, enggak sampai seperti itu, enggak. Berarti semua itu sedikit banget, ringan banget, kecil banget. Bisyai'in, coba bisyai'in. Masya Allah ya. Dengan sedikit apa di sini? Al-khauf, ketakutan. Takut ini, takut itu ya. Takut nggak makan, takut nggak bisa ini, nggak bisa gitu ya. Begitu juga apa? Walju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Ya seret gitu, kekurangan harta, berarti miskin. Wal anfus, dan apa ini, dan jiwa itu meninggal. Wasamarat, dan buah-buahan. Jadi sedikit dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini semuanya sedikit semuanya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang apal ya. Ini dalam kepala nih ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Balasan bagi mereka orang-orang yang sabar apa ini balasannya nih? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Pertama, mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna. Mendapatkan apa di sini? Salawat. Salawat ya salawat. Bagi mereka salawat dari Rabb mereka. Salawat itu apa di situ artinya? Kehormatan, keberkatan, kehormatan. Salawatnya Allah kepada seorang hamba. Salawatnya malaikat kepada seorang hamba. Salawatnya kita kan manusia hamba ya. Allah bersolawat kepada seseorang. Maksudnya apa di sini? Solawat Allah kepada seorang hamba itu apa artinya?
pujian, as-sana'u alaihi, yaitu pujian. Allah memuji dia di hadapan makhluk-makhluknya. Allah sanjung, Allah puji dia di hadapan makhluk-makhluknya. Itu namanya salawat Allah kepada seorang hamba. Berarti Allah bersalawat kepada Rasul misalnya kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Berarti Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah menyanjung beliau, Allah memuji beliau di hadapan seluruh makhluknya. Masya Allah. Berarti kalau kita sabar ini, kita sabar menghadapi musibah ini, berarti Allah bersalawat kepada kita. Artinya apa? Allah akan memuji kita, menyanjung kita di hadapan makhluk-makhluknya. Siapa yang tidak suka ketika Allah menyanjung, menyebut-nyebut nama kita? Masya Allah. Kemudian salawatnya para malaikat kepada hamba-hambanya itu apa? Memohonkan ampun untuknya. Memohonkan ampun untuknya. Masya Allah ya. Nah ini diantara keutamaan sabar ya, sabar, yaitu Allah bersalawat kepadanya, memujinya, menyanjungnya. Kemudian warahmah dan rahmat. Allah bersalawat kepadanya dan Allah merahmatinya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. 3 kebaikan sekaligus yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar atas musibah itu. Salawat Allah, rahmat Allah, dan petunjuk Allah. Dia mendapatkan petunjuk di dunia ini dan mendapatkan petunjuk nanti di akhirat, yaitu dengan masuk surga. Berarti besar sekali ini kan keutamaan sabar. Tentu ini satu dari sekian banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan sabar dalam musibah. Jangankan meninggalnya orang yang kita cintai, bahkan duri yang menusuk jari kita, kemudian kita sabar, pahala enggak? Nah, kesandung, kemudian letih, capek, mikirin apa nih? Keluarga, mikirin usaha, sampai mikirin utang. Mikirin utang ini untuk capek nggak kayak gitu, Pak? Jangan khawatir, capek letih kita itu dan kita sabar akan semua itu, pahala bagi kita. Naam, pahala besar. Tidak hanya pahala, semua itu juga akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Dan itu pun akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tiap hari kita capek, tiap hari kita letih. Masya Allah. Apalagi ini? Sedih, termasuk ya? Sedih. Kita pernah sedih nggak? Nah, sedih itu pun bagi seorang mukmin adalah pahala di sisi Allah. Kesedihan, duka, kemudian sakit, kemudian tadi tertusuk, sampai tertusuk duri saja itu pahala kalau dia sabar menghadapinya. Bahwa ini sudah takdir, tidak mengeluh dan seterusnya. Apalagi meninggalnya orang yang kita cintai, tentu pahalanya besar sekali. Baik, kita lanjutkan akhi fillah. Kemudian penulis hafizahullah taala membawakan sebuah hadis tentang wajibnya sabar dalam menghadapi musibah.
hadits yang sering kita dengar. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dia bercerita, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin inda qabrin wa hiya tabki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang perempuan yang sedang menangis di samping kuburan. Disebutkan kuburan siapa di sini? Kuburan anaknya yang meninggal. Anaknya yang disayang, yang dicinta meninggal. Dia ada di kuburan situ sambil menangis di sisi kuburan itu. Nangis. Faqala laha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat perempuan yang menangis tersebut bersabda kepadanya, kepada wanita itu, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita yang sedang menangis itu dengan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah? Menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang dilakukan oleh wanita itu salah. Nangis-nangis di kuburan. Apalagi seorang wanita kan. Perbuatan itu diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Itu menunjukkan perkara itu diingkari, salah gitu loh. Kayak kita lah kalau melihat saudara kita yang melakukan kesalahan, pertama yang kita lakukan adalah tadi ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah ya akhi. Bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku. Itu nggak boleh seperti itu. Nah begitu loh. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih nasihat, sabarlah. Sabarlah. Sabar atas meninggal anaknya. Sabar sudah. Baik. Setelah itu faqalat. Ketika wanita itu mendengar suara tadi itu, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah engkau. Wanita itu berkata, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Perempuan itu berkata dan menjawab, apa ini? Engkau tidak usah ikut campur urusanku. Pergi engkau. Jangan ikut-ikutan urusanku. Nyah engkau dariku. Kok tega-teganya ngomong begitu sama Rasul? Kemudian wanita itu berkata, fa innaka lam tusib bi musibati. Kan engkau tidak pernah mendapat musibah seperti musibahku ini. Kalimat-kalimat tersebut dosa enggak? Banget. Enggak sopan sama Rasul. Bahkan enggak sopan banget. Enggak adab banget, bahkan dosa. Bahkan dosa besar. Berarti itu kan merendahkan Rasul. Merendahkan Rasul. Bahkan ya menghina Rasul. Tapi masalahnya nanti akan disebutkan wanita ini nggak tahu kalau dia itu Rasul. Dikirai orang lain. Maka dia berani melakukan itu. Ngomong kayak gitu tuh ya namanya nggak tahu itu Rasul, ya berani dia ngomong kayak gitu. Tapi seandainya tahu kalau itu Rasul, berani nggak? Nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin. Dan bisa saja itu kalau ngomong kayak gitu tuh dengan pengetahuan dia, dengan keyakinan dia, itu dia sudah masuk ke area apa ini? Kekufuran. Nah, karena ini menghina Rasul. Merendahkan Rasul. Pergi engkau wahai, Masya Allah, pergi engkau.
Jangan ikut urusanku. Ente belum pernah mengalami musibah yang aku alami. Ini kan Masya Allah perkataan yang sangat buruk kepada Nabi SAW. Kalau ini dikatakan dengan pengetahuan, sadar, betul-betul sadar itu Rasul yang tadi itu, ini bisa aja dia keluar dari Islam. Bahaya banget perkataan-perkataan seperti ini. Tayyib. Itulah dikatakan oleh wanita itu. Qala, perawi berkata, walam ta'rifu wa qila laha. Walam ta'rifu wa qila laha huwa Rasulullah. Insyaallah ya. Karena dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Kemudian disampaikan kepada wanita itu bahwa itu Rasulullah. Jadi wanita mengatakan itu nggak tahu kalau itu Rasulullah. Setelah itu baru dikasih tahu itu Rasulullah. Gimana akhi? Ya Allah. Kalau misalnya sama orang lain yang punya kedudukan aja kan itu sebuah kesalahan besar ya. Apalagi ini seorang nabi, seorang rasul, seorang. Tentu ini wanita ini kaget banget gitu loh ya. Kaget banget begitu. Kemudian maka fa'akhadhaha mithlul mauti. Kemudian maka ia ketakutan seperti orang yang berada dalam detik-detik kematian. Setelah tahu kalau itu adalah Rasulullah, kagetnya nggak ketulungan, kayak mau sekarat gitu loh. Karena ucapan-ucapan ini sangat berbahaya banget antara kekufuran dan keimanan. Nah itu dia. Sampai kayak sekarat ya. Sekarat ya. Kagetnya itu kayak sekarat, kayak mau mati gitu. Kayak mau pingsan gitu. Saking kagetnya. Kemudian ia datang ke rumah Rasulullah SAW. Ternyata di sana ia tidak menjumpai penjaga-penjaga pintu. Ya iyalah. Beda dengan presiden, beda dengan pejabat, beda dengan antum ya. Rumah antum kan gemboknya ada berapa? 1, 2 gemboknya 1, terus selot, terus gembok, terus kunci, kita tuh ya. Rasul enggak, selalu kebuka. Dan memang seperti itu harusnya seorang yang punya jabatan itu welcome gitulah sama siapa aja sebenarnya. Istilahnya pintu selalu terbuka. Ini Rasul SAW. Ya Allah, siapa yang tidak kenal Rasul kedudukannya di mata manusia kayak apa? Di mata Allah gimana? Masya Allah. Tapi tetap rumahnya nggak ada penjaganya. Apalagi, iya, nggak ada sama sekali. Sampai seperti ini aja disebutin nama perawi ini. Ternyata dia datang dan ternyata tidak ada penjaga, nggak ada pintu ini, nggak ada pintu khusus, nggak ada pintu kebuka aja. Menunjukkan akan apa? Ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerendahan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang seperti itu akhi. Kalau makanya sering kita menjumpai hadis-hadis ya, menjumpai riwayat-riwayat yang sahih. Ketika ada orang yang belum pernah ketemu Rasul, belum pernah bertemu dengan Rasul, kemudian dia pingin ketemu Rasul, dan waktu itu Rasul bersama para sahabat, misalnya ngumpul-ngumpul kayak kita nih ngumpul-ngumpul. Ada orang yang belum pernah ketemu saya misalnya kan, contoh aja, mana sih Musabih ini? Mana? Gak ada yang istimewa gitu loh, dari fisiknya, dari pakaiannya, sama saja. Ini seorang rasul yang mulia. Ya. Masya Allah.
Ketika ada orang yang belum pernah melihat Nabi, terus Nabi duduk-duduk begitu sama sahabat, dia tanya, mana sih Muhammad? Mana? Masya Allah ya, sampai ditunjukkan itu loh Muhammad. Oh sama aja berarti. Iya sama aja. Bajunya ya sama, pakaiannya sama, pecinya ya sama dengan yang sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan akan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kerendahan hati beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin terlihat. Dan itulah yang akan kita jumpai dalam riwayat yang sahih. Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata di sana ia tidak menjumpai penjaga-penjaga pintu. Lalu berkata, wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni lam a'rifka." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak tahu bahwasanya yang tadi itu adalah engkau wahai Rasulullah. Saya nggak tahu, mohon maaf banget, mohon maaf banget. Saya nggak tahu kalau tadi itu engkau wahai Rasulullah. Dan harus seperti itu, datang langsung kepada Rasulullah karena dia merasa bersalah. Mohon maaf, datang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku belum mengenalmu. Artinya nggak tahu gitu loh kalau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah, kemudian beliau bersabda, innas sabra inda awwali sadmatin. Nah ini kaidah nih. Sesungguhnya sikap sabar itu di awal benturan musibah. Jadi hakikat sabar dalam musibah itu adalah ketika dihentakan pertama. Ketika diawali benturan musibah itu, jegar dengar berita meninggal, nah itulah sabar yang sebenarnya. Kalau sudah sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian dia bilang, alhamdulillah Allah anugerahkan kepadaku kesabaran. Padahal ketika dia pas mendengar akan kematian saudaranya, dia menangis, dia meronta-ronta, dia memukul pipi dan seterusnya, guling-guling delosor. Setelah sehari 2 hari, dia santai. Alhamdulillah saya sabar, Allah berikan kesabaran dalam hati saya. Bukan itu sabar yang sebenarnya. Sabar itu ketika dihentakan pertama itu, di musibah pertama itu, di awal terjadinya musibah, itu hakikat kesabaran. Dan itu tidak semua orang bisa. Kalau sehari 2 hari ya semuanya bisa kan? Iya kan? Kalau sehari 2 hari, 3 hari, 4, 5 hari, ya sudah lali kan, udah tenang kan, ya sudah, itu bukan sabar namanya. Kayak binatang-binatang itu, hewan-hewan kalau udah ngelihat anaknya mati kan sedih ya. Setelah ditinggal ya udah selesai kan? Udah selesai. Masya Allah ya. Jadi ini akhi fillah, azanillahu wa iyyakum, hadis yang sangat tegas dari Nabi SAW akan wajibnya sabar. Dan sekali lagi sabar itu di awal terjadinya musibah. Itu yang paling penting. Dan itu berat juga ya. Ya gini aja lah kita nih. Keluar masjid nih. Tiba-tiba motornya nggak ada. Nah itu sabar ketika ngelihat motor nggak ada, itulah sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang. Ya sudahlah kalau gitu kita cari yuk. Nah itu sabar itu. Lapor polisi dan yang itu sabar. Ketika itu nangis, wow, guling gitu kan. Setelah nanti siang, ya gimana lagi? Ya bukan itu sabar, bukan itu. Sabar itu ketika ngelihat pertama kali itu.
Pernah nggak ngalami gitu? Pernah ya? Dua. Dua motor sekaligus. Masalahnya itu pas ngelihat nggak ada itu loh yang bikin jantung tuh kayak terbang gitu. Nah itulah hakikat kesabaran yang hakiki di situ tuh. Ya, ketika ngelihat pas meninggal, nah itu dia. Atau dapat berita, nah itu dia. Itulah kesabaran. Nangis sih nggak masalah, tapi tidak sampai begini dan begitu. Tapi kita lanjutkan akhi. Hadis berikutnya yang dibawakan oleh penulis hafizahullah, yaitu hadis. Nah di sini disebutkan beliau berkata, yang artinya bahkan sabar atas wafatnya anak mendatangkan pahala yang sangat besar. Ya, bahkan sabar atas wafatnya anak itu mendatangkan pahala yang sangat besar sekali. Karena anak adalah buah hati ya. Apalagi udah lama ditunggu, nongol, kok nongol. Lahir, meninggal. Gak semua orang bisa sabar itu. Udah ditunggu sekian lama, meninggal. Allah. Ini ujian besar ini. Nah, dengan kesabaran meninggalnya anak itu, dia mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nisaa qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bahwa ada sekelompok wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana yauman fawa'adhahunna wa qala ayyuma imra'atin mata laha thalathatun minal walad kanu hijaban minan nar qalat imra'atun wathnani qala wathnani. Bahwa ada sekelompok wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepada kami kesempatan 1 hari untuk belajar kepadamu. Inilah pentingnya belajar. Tidak hanya bagi laki-laki, wanita pun demikian. Wanita ini juga wajib menuntut ilmu, harus belajar tentang agamanya. Sebagaimana dalil-dalil sangat banyak sekali. Dan di sini sahabat-sahabat wanita ini minta kepada Rasulullah, mintalah 1 hari untuk ya mengajari kamilah tentang agama. Berarti belajar menuntut ilmu sepekan sekali. Kalau di sini sepekan berapa? 2 kali. Pagi ame. Lebih nggak itu? Cukup ya? Cukup. Dan kan tetap sepekan sekali kan? Ya kalau tiap hari ya bosen lah ya. Kalau tiap hari bosen nggak? Ya bosen lah. Ya, cukup sepekan sekali. Alhamdulillah. Bagaimana dulu para sahabat pun demikian, ngasih nasihat, ngasih wejangan itu ya sepekan sekali. Tapi kalau kuliah ya tiap hari, kuliah tiap hari. Masya Allah. Ini permintaan kalau sekelompok wanita tadi itu kepada Nabi, berikanlah kepada kami kesempatan 1 hari untuk belajar kepadamu. Maka kemudian beliau memberi nasihat wejangan kepada mereka, dan beliau juga bersabda kepada mereka. Di antara nasihat yang beliau sampaikan kepada para wanita itu adalah, setiap wanita yang 3 putranya meninggal dunia, maka mereka menjadi tabir baginya dari jilatan api neraka. Barang siapa orang tua yang ditinggal mati oleh anak-anaknya 3 nih, meninggal belum baligh khususnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu akan menjadi hijab, penghalang, benteng antara orang tua dengan neraka. Ini keutamaan sabar dalam menghadapi musibah meninggalnya anak. Dan disebutkan 3 di sini. Maka semua itu akan menjadi benteng bagi dia, penghalang bagi dia orang tua dari api
neraka jahanam. Kemudian ada seorang wanita yang bertanya, bagaimana kalau dua wahai Rasulullah? Sekarang dua nih, bagaimana kalau dua? Maka beliau bersabda, dan dua juga. Artinya dua ini juga bisa menghalangi orang tua dari api neraka. Dan hadis yang sangat sering kita dengar ya tentang dialog antara Allah dengan malaikat ya, tentang seseorang yang meninggal, tentang seorang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil dan dia sabar menghadapi itu semua. Maka apa kata Allah kepada malaikat itu? Bangunkan baginya rumah di surga dan beri nama rumah itu dengan Alhamd, rumah Al-Hamd. Masya Allah ya. Berarti tidak dihitung apakah dia 1, 2, 3. Yang penting kan meninggal anaknya meskipun 1. Tapi syaratnya apa? Sabar. Maka orang tua seperti ini nih akan dibangunkan rumah di surga. Dan surga ini spesial. Ada namanya rumah Al-Hamd. Apa Hamd itu? Pujian. Rumah pujian. Yaitu sebagai pujian Allah kepada orang tua yang sabar, yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Sabar. Masya Allah, apalagi nih udah ditunggu-tunggu lama kan gitu ya. Kemudian ada meninggal. Oh. Kemudian dia tegar, dia sabar, apalagi dia ridho, maka kebaikan lah yang akan dia dapatkan khususnya nanti di akhirat. Berarti sebagai penghalang bagi dia dari api neraka dan sebagai sebab masuk surga, bahkan spesial dibikinin rumah dengan nama rumah. Masya Allah. Nah, ini keutamaan bagi mereka orang-orang yang sabar. Inilah ikhwani wa akhwati fillah, kewajiban pertama bagi keluarga yang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Dan yang kedua adalah mengucapkan apa ini? Istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Dan ditambah dengan doa apa ini? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini tambahannya dan ini lebih sempurna lagi, lebih besar pahalanya, lebih sempurna, yaitu sesungguhnya ya Allah, limpahkanlah kepadaku pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada salah seorang sahabat wanita yang namanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu ketika ditinggal mati oleh suaminya, yaitu siapa? Abu Salamah. Dan Ummu Salamah mempraktekkan doa ini yang diajarkan oleh Nabi dan ternyata Allah berikan ganti yang lebih baik daripada suaminya, yaitu Abu Salamah. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Taib, barangkali sampai di sini dulu apa yang dapat dibahas di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas poin penting juga, yaitu hal-hal yang haram dilakukan sanak kerabat si mayit. Kalau yang pertama tadi itu yang wajib, yang ini haram. Intinya adalah niyaha ya, merata ya. Wallahu a'lam bissawab. Kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.